Oke. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mulai dulu dari aspek syariah di pasar modal ya. Aspek syariah di pasar modal. Nah, saya akan mulai dari ini dari salah satu quotes dari satu ulama besar di Indonesia lah ya, ulama besar Muhammadiyah. Kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup ya babi di hutan juga hidup ya. Kalau bekerja sekedar bekerja ya kera juga sama ya, bekerja juga. Jadi artinya apa? Artinya kita sebagai manusia ya kita diberikan akal, kita diberikan kemampuan melebihi hewan ya. Kita bisa memaksimalkan sumber daya yang kita miliki untuk ya digunakan mencapai kesejahteraan, kekayaan ya yang sebesar-besarnya, tentunya dengan menggunakan prinsip aspek-aspek tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah ya. Nah ini kunci hidup berkah. Ini kenapa ini? Dari surat Al-A'raf ayat 96 ya, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi ya. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya ini. Jadi Allah itu menyiksa suatu kaum ya, tentunya ada sebabnya ya. Termasuk mengirimkan wabah corona mungkin yang kita alami sekarang ini, itu juga pasti ada sebabnya itu ya. Apakah mungkin karena kita banyak dosanya gitu, atau mungkin bagaimana ya sehingga kita diberikan banyak cobaan ya. Nah, aspek syariah di sini tentunya meliputi kedudukan di dalam fikih muamalah, kemudian prinsip dasar fikih muamalah, ruang lingkup fikih muamalah, aspek syariah saham, ya, kemudian aspek syariah sukuk, dan aspek syariah reksadana syariah. Ya. Nah, kita mulai dulu, mungkin saya refresh ya kedudukan fikih muamalah di dalam Islam ya. Jadi Islam membagi 3 bagian besar, artinya bukan Islam dibagi-bagi, tapi bagian ilmu di dalam Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Akidah itu kita ngomongnya adalah iman, kafir, ya, munafik, jahiliyah. Nah itu masuk ke dalam ranah akidah. Kalau syariah itu masuknya ke dalam ranah wajib, ya, sunnah, kemudian makruh, ya, itu masuk ke dalam ranah mubah ya termasuk ya. Kemudian akhlak ya ada ihsan, istisan. Nah itu adalah ranah akhlak. Nah, di dalam syariah itu juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu muamalah dan ibadah ya. Muamalah dan ibadah. Kalau prinsipnya ibadah adalah asalnya semuanya haram ya. Hasilnya semuanya haram. Kecuali yang sudah kita ketahui ilmunya, yang sudah dimangkulkan, gampangnya seperti itu. Dan tidak bisa ada inovasi, ya, tidak boleh ada inovasi. Sholat subuh ya dari zaman Nabi sampai sekarang ya 2 rakaat, ya nggak boleh ada inovasi, nggak mentah-mentah wah habis pagi-pagi masih seger Pak, saya mau sholat subuh 4 rakaat atau 12 rakaat deh sholat subuh karena masih seger habis bangun tidur, ya nggak bisa, karena memang begitu adanya gitu. Jadi tidak boleh ada inovasi. Sedangkan di dalam muamalah berbeda, sebaliknya. Kalau di dalam muamalah itu prinsipnya adalah semuanya asalnya boleh ya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah kan gitu. Kaidah fikihnya. Asal muamalah itu asalnya boleh semua ya. Mau jadi pedagang bakso nggak perlu mangkul dulu ya, walaupun bagusnya mangkul gitu, harus tahu ilmunya gitu supaya berhasil. Tapi kalau dia bikin-bikin sendiri, nyoba-nyoba sendiri, praktek-praktek sendiri, ya silakan aja gitu kan. Nah itu dalam masalah muamalah. Yang mau jadi pengusaha ya juga begitu ya, tidak perlu bener plek gitu, nggak ada, karena semuanya masalah dunia ya, masalah maisha.
yaitu masalah muamalah. Termasuk di dalam pasar modal syariah ini adalah sebenarnya ini masalah muamalah ya, karena di dalamnya ada unsur rukun-rukun jual beli ya yang ada di dalam pasar modal syariah. Ada sistem syirkahnya juga gitu, ada sistem jual belinya juga. Nah, terus kemudian ada juga masuk ke dalam ranah ijtihad ya. Ijtihad itu artinya apa-apa yang tidak ada di dalam Quran hadis, kemudian sekarang kita menemui permasalahan-permasalahan itu ya lahirlah ijtihad. Ya, contoh misalnya ya sekarang dengan adanya wabah corona ini ya, ada ijtihad kita kuliahnya online kan gitu atau ngajinya secara online sehingga kewajiban untuk mencari ilmu tidak putus ya karena mencari ilmu itu wajib gitu kan ya. Nah, itu adalah ijtihad. Kalau dicari dalilnya apa ada kuliah online atau ngaji secara online, tentunya tidak akan ditemukan kan gitu. Nah, ijtihad ini memang adalah bagaimana seorang seorang imam dia bisa melancarkan ibadah gitu kan, melancarkan ibadah. Tujuannya itu ya. Nah, terus kemudian di dalam ijtihad ini tentunya nanti akan menggunakan fikih ya. Fikih itu adalah pemahaman ya, pemahaman dari beberapa ulama. Nah, fikih banyak fikihnya banyak ya, fikihnya banyak. Tapi nanti akan diambil oleh imam ya, menentukan mana yang akan mau dipakai. Nah, kita sebagai ru'yah ya tinggal sami'na wa atona saja kan gitu. Fikihnya banyak gitu ya. Kalau yang terkenal di dunia ini yang masyhur, yang muktabar itu ya yang 4 itu ya, ada Imam Syafi'i, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Hambali dan Imam Hanafi. Di Indonesia sendiri ya ngakunya adalah mazhabnya adalah mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i walaupun nanti di dalam prakteknya di dalam fatwa-fatwa DSN MUI khususnya di dalam bab muamalah ternyata juga gado-gado ya, artinya tidak hanya mengambil dari mazhab Syafi'i saja, banyak dicampur dari mazhab Hambali ya ada, mazhab Maliki ya ada kan gitu. Nah itu mengenai masalah fikih ya. Jadi nanti fikih sendiri terbagi lagi ya, ada fikih siasa, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih jinayah dan fikih murafaat. Nah, khusus untuk ekonomi syariah ini kita hanya terfokus pada masalah fikih muamalah saja dan fikih muamalah maliyah saja. Artinya apa? Artinya yang berhubungan dengan kebendaan atau yang berhubungan dengan jual beli saja atau yang berhubungan dengan harta saja atau bisnis lah gampangnya, tijarah ya. Nah, jadi itu yang akan kita lebih fokus. Nah, di Indonesia ini khususnya di di pemerintahan, kalau di dalam undang-undang yang mengatur baik di pasar modal ya atau maupun di perbankan, jadi pemerintah itu sudah menggariskan bahwasannya semua aspek kesyariahan itu diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional. Kata-katanya tuh ada, kalau nggak salah itu ada banyak ya. Nanti kalau kalian baca undang-undang tentang perbankan atau tentang pasar modal, itu ada kata-katanya diserahkan kepada Dewan Syariah, nggak pakai nasional. Ada yang kata-katanya diserahkan kepada MUI, gitu saja ya. Nah, ada yang lengkap dengan DSN MUI. Nah, jadi di dalam itu ada di maktub dituliskan di dalam undang-undang ya gitu. Jadi di Indonesia ini untuk hukum secara formal ya fatwa walaupun dia sifatnya fatwa tapi karena diikat oleh undang-undang dia menjadi hukum positif ya. Diikat oleh undang-undang maka dia menjadi hukum positif. Artinya apa? Artinya kalau nanti ada permasalahan, maka fatwa DSN inilah yang akan dipakai menjadi pegangan, menjadi pedoman gitu ya. Terutama di dalam kasus-kasus kesyariahan, baik di lembaga keuangan syariah yang perbankan maupun juga lembaga keuangan syariah yang non perbankan. Ya, contohnya misalnya di dalam pasar modal, kemudian di dalam
multi finance, leasing, ya, pembiayaan, pegadaian syariah, kemudian sekarang lagi ada fintech syariah, kan gitu ya. Nah, itu yang diambil adalah fatwa-fatwa DSN MUI. Jadi bukan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat ulama-ulama yang bertebaran di YouTube, kan gitu. Ya, jadi kan banyak tuh kalau kalian nonton YouTube misalnya hukum bank syariah, hukum menabung. Nah, ada apa namanya ustadz yang bilangnya pendapatnya A, kemudian ustadz yang pendapatnya B, ada ustadz yang apa namanya pertanyaan belum habis saja udah jawabnya haram, kan gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, itu semua tidak dipakai, kan gitu. Tidak dipakai di dalam hukum positif. Yang dipakai di dalam hukum positif adalah fatwa DSN MUI, ya termasuk kita ya di dalam jamaah ini ya. Ini walaupun kita punya punya mangkulan gitu, punya ijtihad sendiri, tapi ketika nanti di dalam perselisihan di pengadilan gitu kan, nggak, hakim akan mempertimbangkan hanya dari segi hukum positif saja. Artinya nanti by the book-nya ya, bukunya yang dipakai adalah kitab ya fatwa DSN MUI itu ya, yang dipanggil saksi ahli ya dari Dewan Pengawas dari Dewan Syariah Nasional ya itu ya. Jadi ada baiknya juga kita mengetahui ya apa sih yang menjadi fatwa di negara kita ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil manfaatnya, atau apa yang justru sebaliknya, apa yang justru kita bisa memberikan masukan, memberikan kontribusi kepada ulama-ulama di DSN MUI. Saya mengharapkan ya banyak dari jamaah ya, banyak dari lulusan-lulusan kita yang bisa masuk ke dalam menduduki posisi strategis di Dewan Syariah Nasional, sehingga sehingga nanti arah negara ini kan gitu ya, arah bangsa ini akan menuju ke lebih syariah ya. Sekarang gimana ya? Sekarang memang belum syariah total, belum bisa syariah total karena kita beratus-ratus tahun ya hidup di dalam sistem ekonomi Yahudi, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi ribawi, ya kita perlahan-lahan gayuh marang kasampurnan menuju ke dalam sistem syariah yang lebih sempurna, kan gitu ya. Bahkan sebenarnya tidak bisa 100% secara sempurna, karena Nabi sendiri sudah menggariskan bahwasanya nanti di akhir zaman itu orang yang menolak riba saja masih kena debunya riba, kan artinya begitu. Artinya apa? Artinya ya memang mengerjakan syariah ini ya mastatokna atau mastatoktum, sakpol kemampuan kita. Yang penting kita mengerjakan sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan landasan dalilnya. Ya. Nah, kemudian di dalam prinsip muamalah itu sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Prinsip muamalah itu yang paling 3 adalah prinsip tauhid, ya, kemudian prinsip akhlak dan prinsip hukum. Jadi kita di dalam muamalah itu bukan hanya untung rugi, tapi juga ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu tauhid, bahwasanya muamalah itu misinya, visinya adalah sebenarnya ibadah. Kenapa sih kita berdagang gitu kan? Kenapa sih kita berjual beli? Kenapa sih kita pinjam meminjam gitu? Ya, karena kita intinya adalah misinya adalah untuk ibadah gitu. Kita jual beli untuk mendapat untung kemudian untuk memberikan nafkah kepada keluarga, untuk bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa pembelaan kan gitu. Jadi misinya tuh ada misi ibadah ya. Kemudian ada misi khilafah. Misi khilafah artinya apa? Artinya manusia sebagai wakil dari Allah yang diturunkan di muka bumi ini itu dipasrahi kekayaan atau rezeki yang diturunkan atau yang dikeluarkan dari bumi atau yang diturunkan dari langit supaya untuk manusia itu bisa beribadah gitu. Jadi diramut dengan baik, dikelola dengan baik, buminya jangan dirusak ya. Kalian ini diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola sumber daya alam ya, mengelola sumber-sumber daya alam supaya bisa digunakan sebaik-baiknya.
Nah, terus kemudian di dalam prinsip muamalah juga harus ada keseimbangan antara spiritual dan material, kan gitu ya. Tidak boleh kita meninggalkan dunia gitu kan hanya untuk mengejar ukhrawinya saja, akhiratnya, tapi juga sebaliknya tidak bisa juga kita meninggalkan akhirat gitu hanya mengutamakan dunia. Jadi karena kita memang posisinya sekarang hidup di dunia gitu kan. Nah, nggak mungkin kita setiap hari ada di dalam masjid, sholat terus, ya, terus puasa terus gitu kan. Nah, bahkan kalau ada yang seperti itu tuh pernah di zaman Nabi kan ditegur gitu ya, kamu tiap hari puasa terus, sholat terus sampai matanya cekung gitu, mana hak-hak keluarga kamu mana kan gitu, istri kamu punya hak, badan kamu sendiri punya hak kan gitu. Jangan terlalu alim lah kan gitu gampangnya ya. Nah, jadi jangan terlalu mengejar akhirat banget ya. Dunia kamu juga harus diperhatikan gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya ada keseimbangan spiritual dan material. Kemudian prinsip muamalah ada lagi akhlak ya. Akhlak tuh maksudnya di sini ada kejujuran, keterbukaan, kasih sayang, kesetiakawanan, persamaan, tanggung jawab, profesional, tijarotan antaro dimingkum, suka sama suka gitu ya, saling ridho. Artinya apa? Artinya kita di dalam bermuamalah itu kita juga sebenarnya diajarkan untuk menjadi sosok pribadi yang berakhlakul karimah. Kan Nabi bilang innama bu'itu liutamima makarimal akhlak ya, gitu ya kira-kira. Sesungguhnya aku diutus gitu kan kecuali untuk menyempurnakan akhlak lah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi dengan adanya muamalah ini juga mengajarkan ya awalnya mungkin kita merasa terpaksa ya, terpaksa harus berbuat jujur, gitu kan, terpaksa harus membuka amanah kan gitu. Kita jualan kemudian kalau ada yang jualannya secara murabahah kan kita harus ngasih tahu biaya kosnya tuh realnya kan gitu. Jarang-jarang sekarang ada orang yang kalau jualan ngasih tahu real cost-nya gitu ya. Saya beli kerudung di Tanah Abang 10.000 gitu kan, saya jual lagi 15.000. Nah, kalau jualan kan saya enaknya sendiri, udah pokoknya jual 20.000, nggak dikasih tahu harga belinya berapa kan gitu. Nanti kalau dikasih tahu, takutnya apa? Takutnya wah lu ngambil untung ketinggian gitu kan. Nah, jadi jarang-jarang sekarang seperti itu. Tapi kita dipaksa ya, dipaksa oleh oleh syariah untuk supaya kita terbuka amanah. Kemudian juga di dalam muamalah juga ada kasih sayang ya. Kasih sayang kalau misalnya contoh misalnya di dalam hadis tuh banyak ya orang kalau di dalam tawar menawar ya sedengan lah gitu ya, jangan tawarnya sadis gitu ya, harga barangnya 10.000 nawarnya biasanya ibu-ibu langsung tuh, harganya berapa bang, 100.000 bisa nggak 50.000, buset setengahnya gitu langsung ditawar, sadis banget kan gitu. Ibu-ibu biasanya Pak. Nah itu biasanya seperti kejam. Nah, Dina Pak. Ya itu. Atau ketika misalnya menagih hutang gitu ya, menagih hutang ketika ada saudara kita mungkin yang di bank-bank syariah ya, ketika tidak bisa membayar, kemudian diberikan tenggang waktu sampai dia memiliki rezeki yang luas untuk mengembalikan. Nah, contohnya sekarang ya, sekarang kita bisa temui bahwasanya keputusan Presiden kemarin tentang stimulus fiskal ya, terutama untuk kredit perbankan yang memberikan kemudahan bagi UKM yang di bawah 10 sampai dengan 10 miliar, kalau dia tidak bisa mencicil ya bisa ditunda lah ya, bukan ditunda, artinya bisa diberikan tenggang waktu ya sampai dengan tahun depan. Nah ini juga harus ada keterbukaan juga dari UKM-nya. Waduh nih kesempatan ya kan gitu, kesempatan gua nggak nyicil utang ya kan gitu. Nah, artinya ada yang namanya moral hazard ya, moral hazard antara penjual dan pembeli nih. Penjual ada namanya setan ya, ada moral hazard. Pembeli juga ada moral hazard gitu ya. Kemudian juga ada persamaan antara penjual dan pembeli, haknya sama, hak dan tanggung jawabnya sama ya, hak dan tanggung jawabnya sama ya. Pembeli sebenarnya butuh penjual.
penjual juga sebaliknya juga butuh pembeli ya. Penjual kalau nggak ada pembeli ya dia nggak dapat untung. Pembeli kalau nggak ada penjual dia nggak ada yang apa, tidak ada yang orang yang memenuhi kebutuhannya kan gitu. Lagi pengen makan bakso nggak ada tukang bakso lewat kan gitu. Ada lagi pengen makan bakso kan gitu. Nah, jadi sebenarnya hak antara penjual dan pembeli itu di dalam prinsip muamalah itu sama. Kemudian tanggung jawab, profesional dan suka sama suka dan lain-lain lah, ya. Nah, kemudian hukumnya di dalam muamalah, ya tadi yang saya bahas, bahwasanya hukum asal muamalah itu boleh, ya. Kemudian kebebasan membuat akad itu harus atas dasar antarodin, kan gitu ya. Antarodin alias suka sama suka, kan gitu. Suka sama suka. Nah, ini sering jadi perdebatan ini ya, kata-kata yang nomor 2 ini. Kadang karena begini, kalau misalnya kita membuat kontrak di lembaga keuangan syariah, kalian ingin melakukan pembiayaan ya, meminjam uang lah gampangnya, mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah, mau nyicil kan gitu. Kalian minta pembiayaan. Nah, kalian sudah disodorkan gitu kan kontrak yang baku gitu kan. Kontrak yang baku artinya apa? Artinya si pembeli atau si nasabah atau calon debitur ini tidak punya pilihan, yuk take it or leave it. Ya kalau mau silakan, kalau enggak ya pindah aja, cari aja bank lain yang mau minjemin kan gampangnya gitu. Nah, ini pada tataran norma ya, norma positif atau real practice-nya seperti itu kan gitu ya. Seperti itu memang antarodin mingkun ini artinya harus bukan memaksakan satu sama lain, tapi nanti dicari titik temunya gitu. Dan tidak harus memang suatu jual beli itu harus deal, itu tidak harus gitu, tidak harus. Kita bisa pindah ke tempat lain selama belum ada akad yang mengikat, jadi masih boleh pindah. Kemudian objek muamalah itu harus halal dan baik ya, harus halalan thayyiban ya, halal dan baik gitu kan. Tidak boleh hasil curian, harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah ya, hukum halal haram misalnya kayak yang pasti-pasti zatnya karena zat haram karena zatnya, misalnya kayak alkohol, minuman keras, homer, kemudian babi kan gitu ya. Nah, terus juga ada yang juga baik gitu ya, baik dalam arti ya ini tentunya sesuai dengan sesuai dengan ijtihad dan kondisi gitu ya. Contoh misalnya saya bilang gini, kalau di Indonesia ya kita dalam jamaah rokok itu kita ijtihadnya kan haram terakhir itu kan gitu. Tapi di luar sana masih banyak yang mempertentangkan kenapa kok rokok itu diharamkan gitu. Apa dasarnya rokok itu diharamkan? Kan gitu. Rokok itu diharamkan ya karena kita mengambil, kalau kita kan la darar wala dirar, itu kan tidak boleh membahayakan orang dan juga tidak boleh membahayakan diri sendiri ya. Tapi sekali lagi fatwa ya di MUI pun sebagai hukum positif itu juga mengambil dalil itu kan gitu. Tapi fatwa MUI itu didasarkan atas masukan dari dokter gitu, masukan dari tenaga medis, masukan dari tenaga kesehatan gitu ya. Artinya apa? Artinya ada masukan dari yang ilmu-ilmu lain lah ya, ilmu-ilmu lain. Tapi juga ada orang yang mempertentangkan, saya ini justru Pak kalau nggak merokok saya malah mati gitu kan gitu. Nah, kalau gitu gimana coba? Ada misalnya di luar negeri gitu ya, yang di daerah-daerah dingin gitu ya, daerah-daerah dingin itu untuk menghangatkan tubuh gitu, untuk menghangatkan tubuh dia merokok gitu kan, mau ngerokok. Jadi justru kalau dia nggak ngerokok ya dia cepat kedinginan gitu kan. Nah itu. Jadi memang ini adalah situasional, ijtihad ini memang adalah melihat sikon ya, melihat sikon, dan belum tentu bisa diterapkan di satu tempat di satu tempat, belum tentu bisa diterapkan di tempat lain ya, gitu. Kemudian hukum muamalah ini terdiri dari hukum yang tetap ya, isbat, dan ada yang isbat, ada yang sifatnya tetap, dan juga ada yang sifatnya muruna atau berubah-ubah ya. Ya kalau dulu misalnya naik haji itu Nabi, kalau kita
apa namanya pergi haji atau pergi umroh, kalau sekarang kan naik pesawat terbang kan gitu kan. Kalau kita ngikutin Nabi, kita naik onta gitu kan, wah Nabi dulu naik onta nih kan gitu, naik onta nih. Nah itu naik onta itu termasuk muamalah apa ibadah itu kan gitu. Kalau misalnya orang yang wah itu ibadah, itu berarti kita, kalau kita menganggap naik onta pergi haji itu ibadah, berarti kita juga pergi haji harus naik onta gitu kan. Nah tapi ternyata ulama bilang enggak, ya naik naik ontanya itu adalah muamalah gitu. Muamalah artinya hanya sebagai tools, hanya sebagai alat transportasi untuk melakukan ritual ibadah haji. Jadi hajinya adalah ibadah, tapi kesananya terserah mau pakai apa saja. Nah mau pakai apa sajanya itu adalah yang disebut sebagai muamalah kan gitu ya. Karena boleh apapun. Ya. Jadi ada hukum yang sifatnya tetap, ada hukum yang sifatnya bisa berubah-ubah. Kemudian muamalah juga harus terbebaskan dari unsur riba, maisir, gharar, tadlis, ghish, kemudian ikroh, pemaksaan, riswah, doror, dolim, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah harus terpenuhi rukun dan syarat akad, ya, rukun dan syarat akad. Nah ini syarat dan rukun akad, saya rasa kalian udah ya di pelajaran fikih muamalah, ya. Jadi saya hanya mengulang aja. Jadi bahwasanya di unsur-unsur kontrak, di unsur-unsur rukun dan syarat akad, rukun akadnya itu adalah ada 4 ya. Yang pertama ijab kabul, kemudian harus ada akidain 2 orang ya, 2 orang pelaksana akad, kemudian yang ketiga objek akadnya, dan yang keempat adalah tujuan akad ya, tujuan akad atau artinya apa ya? Artinya konsekuensi dari akad itu. Nah, syaratnya ijab dan kabul apa? Ini kalau ini rukunnya, kemudian syaratnya apa? Syaratnya yang pertama ijab kabul itu harus jelas maksudnya, ya. Kemudian ijab kabul itu harus selaras. Kemudian ijab kabul itu harus dalam satu majelis. Nah, ini nih. Ini yang akan nanti sering diperdebatkan nih ya. Kalau misalnya harus jelas, maksudnya adalah secara lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Ya, misalnya kalau orang yang gagu gitu ya, orang yang tunaruhu atau tunawicara, nah dia nggak bisa ngomong, nggak bisa melafalkan ijab dan qabul. Harusnya kan ya saya beli atau saya jual kan gitu kan. Nah tapi karena mereka punya keterbatasan sehingga bisa dilakukan dengan isyarat gitu kan. Atau bagaimana dengan seperti perbuatan gitu. Ada apa namanya akad-akad jual beli yang sifatnya sekarang mu'athah ya. Kayak misalnya contohnya kayak kita beli di Alfamart, di Indomaret, kita nggak ngomong gitu, nggak ada, seakan-akan nggak ada akadnya kan gitu ya. Kita ambil ciki, ambil minuman dingin, langsung aja ke kasir, nggak ngomong apa-apa, di barcode-nya langsung bayar. Nggak ada ucapan ijab dan kabulnya itu. Nah, ini akhirnya ulama nanti ada berbeda pendapat nih. Ada yang ini, wah ini haram, batal akadnya, jual belinya harus diulang kan gitu. Tapi ada juga yang memperbolehkan, oh enggak, ini tergantung urfnya gitu kan, tergantung tradisinya di situ gimana gitu, kebiasaannya gimana di situ kan gitu. Nah, terus kemudian syaratnya juga harus selaras nih, artinya yang ditawarkan oleh si penjual itulah yang dipahami oleh si pembeli kan gitu. Ya barangnya yang ditawarkan kerudung warna hitam, yang mau dibeli juga kerudung warna hitam, jadi harus selaras kan gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga harus dalam satu majelis akad, harus nyambung. Nah ini juga menjadi perdebatan ini. Ya, tidak mudah. Contohnya misalnya adalah di dalam jual beli online gitu kan. Kalau dulu yang namanya satu majelis itu jual beli itu, kenapa harus satu majelis? Artinya apa? Artinya harus ketemu si pembeli dan si penjual. Artinya adalah ternyata setelah dilihat ilatnya adalah supaya tidak terjadi tipu menipu, tidak ada penipuan ya. Misalnya siapa nih si Sodik ya, Sodik sama saya jualan HP gitu kan. Kalau misalnya kenapa harus satu majelis dulu? Soalnya kalau sampai si Sodik mau nipu kan saya bisa tak cengkiwing gitu kan, tak cengkiwing bajunya, ya, kan gitu ya. Ya, karena Smackdown, Pak. Ya, atau saya smackdown gitu kan, supaya apa? Supaya tidak terjadi penipuan gitu. Ternyata ilatnya, alasannya adalah kenapa harus satu majelis supaya sama-sama ridho dan tidak jadi penipuan. Nah, sekarang contoh kalau misalnya
syarat ini harus wajib ada di dalam jual beli online kan gitu. Nah sekarang jual beli online tuh majelis akadnya di mana itu kan gitu, di dunia maya atau gimana? Nggak ada majelis akadnya. Nah ternyata ulama melihat bahwasanya ilatnya ada pensyarat di dalam harus satu majelis itu adalah supaya tidak terjadi penipuan. Makanya di dalam toko-toko online itu menyaratkan gitu ya supaya tidak terjadi penipuan, tidak terjadi fraud gitu ya. Akhirnya dibuat yang namanya rekening virtual gitu kan. Kamu transfer dulu ke sini, nanti kalau barangnya sudah diterima, baik tidak ada komplain, baru uangnya ditransfer kepada si penjual kan gitu. Jadi memang ilatnya itu yang harus kita lihat, jangan hanya sekedar tekstual. Ini maksudnya apa sih? Nabi ini ngomong maksudnya apa sih kan gitu ya. Ini ada sesuatu nih kan gitu kan. Sama kayak saya dulu yang dulu saya hukum musik kan gitu ya, hukum musik itu kan banyak tuh pertentangan juga di luar tuh kan gitu. Hukum musik ini haram apa enggak sih? Karena ada dalil memang yang nyata-nyata ngomong itu haram gitu. Tapi Nabi sendiri gitu kan pernah mendengarkan orang orang memainkan musik gitu kan. Tapi ada juga ketika suatu hari ya Ibnu Umar gitu kan, Ibnu Umar dia menuntun ontanya Nabi, kemudian mendengarkan ada seseorang anak ya yang dia sedang memainkan seruling kan gitu. Nah, kemudian Nabi menutup telinganya, kemudian Nabi bilang, percepat langkahnya gitu kan. Percepat langkahnya gitu. Ibnu Umar. Nah, kemudian Ibnu Umar bilang, Nabi bilang udah masih kedengeran nggak gitu. Oh, masih kedengeran Nabi. Oh, Nabi menyumbat telinganya lagi gitu kan. Nah, dari situ Ibnu Umar bilang, wah ini berarti ini merupakan petunjuk bahwasanya musik itu adalah haram kan gitu ya. Nah, musik itu haram. Tapi di sisi lain Ibnu Abbas tidak berpendapat seperti itu kan gitu. Wah, nggak seperti itu tuh. Kamu kesimpulannya jangan begitu. Kalau misalnya musik itu haram kata Ibnu Abbas, pasti Nabi akan turun dari ontanya kan gitu kan. Pasti Nabi akan turun dari ontanya kemudian ngasih tahu, nak gitu kan. Kamu jangan main seruling dong karena seruling itu haram kan gitu. Nah, masa Nabi melihat sesuatu yang haram nggak nasihat kan gitu. Atau kedua, pasti dia juga suruh si Ibnu Umar tidak hanya nuntun dan menarik untanya Nabi, Ibnu Umar, kamu juga tutup telinga dong, karena itu haram kan gitu. Jadi ini adalah pendapat ulama atau fikih ya, pahaman. Jadi itu nanti yang memutuskan adalah imam mana yang akan mau dipakai ya. Gitu. Jadi begitu juga di dalam ijab dan qabul ini banyak pertentangannya ya, pertentangannya banyak ya. Cuma nanti yang diputuskan adalah kalau di dalam jamaah ya imam, kalau sesuai hukum positif ya nanti kita mengikuti fatwa DSN khusus untuk bab muamalah ya. Kemudian dari rukun akidain ini ada syaratnya. Yang pertama adalah harus berakal dan dewasa ya, akil balik atau ahliyah ya, sudah mencapai bisa berpikir lah, bisa berbuat tindakan hukum gitu ya, bisa mengerti hukumnya, tidak mudah ditipu ya. Sekali lagi kenapa harus berakal dan dewasa? Karena ilatnya adalah sebenarnya supaya dia bisa melakukan tindakan hukum, bisa melakukan yang namanya tasarruf gitu ya, bisa bertanggung jawab, tidak mudah ditipu gitu kan. Jadi ilatnya antara dimingkum itu terpenuhi ya gitu. Kan kalau misalnya kita lihat syaratnya harus berakal dan dewasa, mungkin saudara punya adik gitu yang masih kecil gitu kan, kalau dia jajan permen di Indomaret apa di warung itu akadnya menjadi batal itu. Kalau misalnya syaratnya ini wajib gitu kan, dia masih kecil gitu kan, belum balik lagi gitu, dia jajan permen di warung, batal ini harus dikembaliin gitu kan. Nah, jadi kita melihat syarat wajib ini merupakan ada ilatnya, ada kenapa sih gitu ulama harus berakal dan mencapai dewasa. Kemudian harus memiliki kewenangan terhadap objek kontrak gitu ya, harus memiliki kewenangan terhadap objek kontrak ya. Tapi malaisa indah gitu kan, jangan menjual sesuatu yang kalian tidak punyai kan gitu. Ya memiliki kewenangan terhadap objek kontrak ya, nggak boleh kita menjual sesuatu yang
kita belum punya barangnya. Artinya apa? Harus ada yang namanya qobd ya, takobut. Takobut itu adalah memegang atau menguasai lah, gampang itu menguasai terhadap objek yang akan diperjualbelikan. Nah, nanti di dalam pembahasan lebih lanjut ya di fikih muamalah itu ada yang namanya qobd hakiki dan juga ada yang namanya qobd hukmi ya. Qobd penguasaan secara hakiki artinya benar-benar objek barangnya itu dipegang, dimiliki gitu kan. Ada juga yang namanya sebut sebagai qobd hukmi, qobd penguasaan secara hukum saja gitu kan, secara hukum ya, secara hukum. Nah, ternyata para ulama juga mendalami lagi, kenapa nih qobd ini kenapa sih? Ilatnya tuh dasar hukumnya apa kan gitu kan. Ternyata qobd itu yang ada di dalam nas-nas hadis itu kalau menurut ulama adalah karena urf ya, sesuai dengan tradisinya pada waktu itu gitu. Kalau misalnya komoditasnya adalah bahan makanan pokok, misalnya beras, gandum, kurma, kan gitu. Kenapa sih harus dipindahin gitu kan? Harus dipindahin dari satu tempat ke tempat lain baru bisa dijual kembali gitu karena ilatnya adalah urfnya ya, urfnya yang berlaku pada waktu itu adalah memang seperti itu ya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang urf di dalam lembaga keuangan syariah, contohnya bank lah. Kita bank itu memang akadnya adalah akad jual beli gitu kan, gampangnya kan. Kita tidak ada bank itu minjam peminjam tidak ada, walaupun ada akad qard gitu ya, qardul hasan. Tapi kalau kita datang ke bank untuk meminta pembiayaan, nah, pasti bank akan melakukan akad pembiayaan yang jual beli sistemnya kan gitu ya. Tapi pada saat itu kan gitu, bank itu kan kalau kalian misalnya mau kredit kendaraan bermotor, kan bank itu bukanlah dealer motor. Bank tidak jualan motor kan gitu kan. Bank tidak punya kendaraan, bukan pabrikan motor gitu. Artinya apa? Artinya ketika ketika akad itu terjadi, yang ada adalah bank secara hukmi ya, secara qobd hukmi itu sudah memiliki motor tersebut sehingga dia bisa melakukan akad jual beli kepada nasabah kan gitu ya. Ketika ada seorang calon debitur ya, dia minta pembiayaan misalnya mobil lah gitu kan, nah nanti bank akan melakukan akad dulu kepada dealernya gitu kan, saya pesan mobil, saya kasih DP segala macam sehingga secara hukum ya barang tersebut sudah dimiliki oleh bank sehingga bank boleh melakukan akad jual beli murabahah kepada calon debitur atau calon nasabah ya. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke uruf ya, ke uruf atau kebiasaan. Karena nanti di dalam sengketa-sengketa syariah itu banyak nih yang diangkat tentang pasal ini, gampangnya wah ini bank pada waktu akad dulu tidak punya tidak punya kewenangan terhadap objek kontrak. Contoh misalnya adalah ketika objek kontraknya adalah rumah kan gitu ya. Rumah kalau misalnya kita mengikuti hukum positif, apa sih bukti kepemilikan seseorang terhadap rumah? Yaitu sertifikat rumah kan gitu kan. Nah, hanya saja di dalam urfnya supaya tidak terjadi double tax gitu kan, tidak terjadi double tax ketika bank membeli pertama kali dari developer atau dari pihak pertama gitu kan, namanya itu sudah dibalik namanya itu sudah dibalik nama langsung ke nama nasabah kan gitu ya, nama si A, nama si B, nama si C yang akan membeli. Jadi nggak ada nama bank di situ. Ya, kenapa kok nggak ada nama bank? Karena ya tadi untuk menghindari adanya double tax. Bayangkan kalau misalnya ada rumah, kita harus mengikuti benar-benar tertulis ya gitu di sertifikat itu harus nama bank. Jadi pihak pertama misalnya membeli rumah menjual rumah 100 juta kepada bank gitu kan, kena pajak 10% kan gitu. Jadi rumahnya itu jadi 110 juta balik nama kepada bank ditambah biaya-biaya notaris. Kemudian setelah itu bank lakukan akad jual beli lagi kepada nasabah gitu, tambah lagi pajaknya 10% kan gitu. Nah, sekarang yang prakteknya di real practice-nya
ketika terjadi apa namanya akad jual beli antara nasabah dengan bank, sebenarnya adalah apa namanya objek hukumnya itu langsung dibalik nama ke atas nama nasabah langsung. Nah, ini akan menjadi kasus kalau nanti ada beberapa nasabah yang gagal bayar atau kredit macet. Nah, ketika nanti dibawa ke pengadilan, dia biasanya membawa alasan-alasan ini nih, membawa alasan klasik. Oh, dulu bank menjual ke kita belum dimiliki kok gitu. Coba lihat itu sertifikatnya, nggak ada sertifikat nama atas nama bank kan, sertifikatnya nama saya kan gitu. Berarti bank nggak boleh apa namanya nggak boleh menjualin, nggak boleh nyita gitu, nggak boleh menyita. Karena nanti kalau di dalam lembaga keuangan syariah rumah atau kendaraan bermotor yang belum selesai, yang belum lunas cicilannya itu akan menjadi fidusia ya. Kalau rumah menjadi novasi atau sesi, kalau apa namanya kalau kendaraan bermotor itu menjadi aktenya akte fidusia. Nah, itu artinya itu dijaminkan kembali kan gitu ya. Nah, itu adalah urf yang ada di lembaga keuangan syariah ya. Kemudian objek akad ya. Objek akad harus ada ketika berlangsung gitu kan. Ya, jadi ketika akad jual beli, objek akadnya sudah harus ada gitu, sudah harus wujud gitu kan. Nah, kecuali apa? Kecuali adalah akad-akad salam, istisna, musako dan jual beli yang sifatnya hutang yang belum ada, artinya pesanan ya. Yang pertama kalau salam itu kalau dulu zaman Nabi itu untuk akad jual beli yang sifatnya pertanian, ya kan? Artinya apa kalau salam itu dia 100% dibayar di muka. Saya pesen jagung 5 ton, nggak mungkin jagungnya diserahkan sekarang karena memang belum musim panen kan gitu. Jadi akad salam ini digunakan para petani ya, untuk pembiayaan kan gitu ya. Jadi mereka bisa menerima uang 100% di depan, kemudian digunakan untuk membeli bibit, kemudian untuk pengelolaan, sampai nanti masa panen, kemudian baru dijual, kan gitu. Nah, itu menggunakan akad salam. Kemudian istisna, misalnya untuk membuat sebuah rumah, kan gitu ya. Nah, kalau istisna ini tidak harus dibayar 100% di depan, tapi bisa dibayar sesuai dengan progresnya atau bertahap, gitu kan, bisa dicicil bertahap. Nah, kalau istisna ini lebih pada barang-barang yang sifatnya manufaktur, harus dibuat dulu. Ya, furnitur, apa namanya perumahan, properti, nah itu kan dibuat dulu. Nah, tapi ada masalah juga nih, bukan masalah lah, artinya gini, kayak misalnya kita jual beli online ya, jual beli online. Nah, kalau yang dia diambil kiasnya jual beli online itu sekarang itu ada barangnya apa enggak sih kan gitu. Ketika kontrak itu berlangsung, itu sudah ada barangnya atau belum? Kenapa kok kita mengambil kiasnya adalah jual beli salam? Kalau dulu zaman Nabi, ya dulu zaman Nabi yang namanya akad jual beli salam adalah benar-benar barangnya memang belum ada. Ya, pertanian ya dia harus tanam dulu 3 bulan kan gitu. Sedangkan sebenarnya kalau jual beli online gitu kan, jual beli online sebenarnya barang tuh udah wujud gitu kan. Barangnya tuh udah wujud, udah ada di si penjual gitu. Bukan belum ada, tidak harus ditanam dulu kan gitu. Ya, tapi banyak ulama ya, termasuk kita juga mengambil kiasnya ke dalam jual beli salam. Nah, ini juga banyak pertentangannya tentunya kan gitu. Tapi ya kita karena sudah diputuskan ya kita manut saja kan. Nah, terus kemudian objek akadnya adalah sah menurut hukum Islam ya, tidak bukan barang curian ya, bukan barang yang haram kan gitu ya. Kemudian yang ketiga dapat diserahkan ketika akad, dan yang keempat tertentu dan dikenal para pihak gitu. Jadi objek akadnya juga harus diketahui para pihak ya. Jadi ini objek akadnya harus ada, ini kenapa sih? Ya, karena apa? Karena untuk menghindari adanya goror, ya, ketidakpastian kan gitu. Kenapa kok goror itu dilarang? Karena goror itu nanti akan membawa kepada persengketaan, perselisihan. Nah, bagaimana kalau sesama orang Islam berselisih? Nah, itu yang sebenarnya ilat yang ingin dihindari oleh Nabi gitu kan. Jangan sampai di antara umat Muslim ini ada perselisihan gara-gara cuman kambing satu, motor satu, mobil satu, kemudian jadi diem-dieman kan gitu kan, apa kerudung satu, pinjam meminjam kan gitu kan, akhirnya jadi marahan, tidak bicara. Nah, inilah sebenarnya yang ingin
di dimitigasi oleh Nabi supaya umat Muslim ini tidak berselisih. Nah, yang terakhir adalah tujuan dari akad ya. Tujuan dari akad artinya ada konsekuensi akadnya setelah kita melakukan akad. Ini tujuannya nih apa ini? Tujuannya apakah dia itu jual beli? Kalau jual beli berarti ada perpindahan kepemilikan. Kalau tujuannya dia adalah hutang piutang, ya hutang piutang atau titipan, ya. Dan kalau titipan berarti tidak ada perpindahan kepemilikan, nggak boleh dipakai. Ya, saya nitip motor, ya motornya nggak boleh dipakai, kan gitu, karena ini amanah, kan gitu. Saya nitip uang, uangnya juga nggak boleh dipakai, kan gitu kan. Nah, makanya kalau di bank syariah itu walaupun akadnya adalah wadiah titipan, tapi sebenarnya itu adalah qard. Nah, sebenarnya adalah hutang atau pinjaman kita kepada bank syariah, gitu kan? Dan kita meminjamkan kepada bank syariah. Kenapa? Karena uang kita dipakai sebenarnya oleh bank syariah. Jadi walaupun di dalam tabungan kalian tulisannya adalah wadiah, ya, kalau wadiah kan sebenarnya dibagi dua titipan. Gitu. Ya, wadiah itu titipan tapi sifatnya amanah, kan gitu. Kalau sekarang ada yang bilang namanya yad domana, tapi itu sebenarnya bikinan ulama-ulama kontemporer aja sih sebenarnya, wadiah yad domana gitu kan. Artinya barang yang dititipkan itu bisa dipakai. Ya artinya itu sebenarnya qard gitu kan, pinjaman atau aria kan gitu. Nah, jadi yang walaupun di bank syariah itu ngomongnya titipan, wadiah, tapi pada kenyataannya itu adalah hutang, pinjaman. Ya, pinjaman. Hutang. Makanya kalau kita menabung, bukan deposito ya, menabung di bank syariah itu kita mendapatkan bagi hasil, tapi di situ disebutnya sebagai bonus, ya, bukan bagi hasil, tapi bonus. Kenapa kok boleh Pak? Kan itu pinjaman Pak, hutang. Kalau hutang itu kan nggak boleh ada manfaat kan gitu kan. Kulu qardin jaronafan fahuwa riba. Setiap pinjaman, setiap hutang yang mengalirkan manfaat, ya mengambil manfaat, fahuwa riba, maka itu termasuk riba kan gitu. Nah, terus kalau di bank gimana kan, di bank makanya bank syariah itu dia nyebutnya bukan bagi hasil tapi adalah bonus. Bonus itu artinya apa? Kalau ada dibagi, kalau nggak ada ya nggak dibagi kan gitu gampangnya. Artinya tidak dipersyaratkan ya. Jadi kulo qardin jaronafan fahuwa riba ya. Ada kelanjutannya gitu ya. Selama tidak dipersyaratkan gitu ya. Selama tidak dipersyaratkan. Kalau tidak dipersyaratkan bonus boleh. Ya mau saya kasih, mau misalnya saya jadi bank syariah, saudara nabung di tempat saya, nitip gitu kan, 1 miliar, ya saya kasih bonus 100.000 deh gitu. Atau besok saya kasih bonus 150.000, saya kasih bonus 200.000, namanya bonus. Atau nggak saya kasih apa-apa kan gitu. Tapi pada kenyataannya di dalam tataran praktek, bank syariah akan selalu melirik bank konvensional di dalam pembagian bonus ini kan gitu. Karena kalau di bank konvensional kan dia pakai bunga kan gitu. Orang tabungan pasti dapat bunga minimal 4% setahun atau 3,8% setahun. Pasti akan ngelirik di bank BCA tuh berapa sih kalau nabung dapat bunga, udah kita kasih bonusnya kira-kira segitulah kan gitu. Supaya apa? Supaya kita kompetitif. Bank syariah ini kompetitif. Kalau nggak begitu, di Indonesia ini ada penelitian bahwasanya konsumen di Indonesia ini sangat sensitif terhadap harga gitu kan. Dia pindah 0,0 sekian saja itu ya interest rate-nya atau suku bunganya dia bisa pindah ke tempat lain kan gitu ya. Sehingga inilah yang menjadikan bank syariah tidak kompetitif. Mungkin itu saja dulu untuk bagian pertama, nanti kita lanjutkan setelah siapa? Jam berapa, Pak? Kita jam 1 ya. Jam 1 ya, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Pada muncul.